Apa? Yang kamu kejar sebagai Kristen, perpuluhan atau hidup kekal? Hidup kekal. Menurut Yesus, hidup kekal itu bisa diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan dan Tuhan. Di mana Yesus katakan itu? Yesus katakan tentang Tuhan loh Bang. Masalahnya hidup kekal tidak Tentang diperoleh dirinya, kalau hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan dan sebagai utusan Tuhan. Di mana Yesus ajarkan itu? Di mana orang Yesus tidak katakan? akan bisa mendapatkan hidup kekal melalui Yesus kalau Yesus itu hanya sekedar utusan. Itu Bang harus kamu pahami. Itu ucapan Yesus kau bantah. Tidak. Inilah bukti kamu itu Utusan antikristus. Betul. Inilah bukti kalau kamu itu antikristus. Yesus Ya, dia mengatakan mulai hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kenapa kau tambah? Tidak tambah wong cara Inilah memahami bukti. kitab. Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku Muslim, saudara-saudaraku Muslim, di dalam kitabnya orang Kristen, saudara Kristian ini, orang ilusi ini, penganut agama ilusi ini, ya, di dalam kitabnya Yesus mengatakan hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal dirinya. Dikenal sebagai apa menurut Yesus? Dikenal sebagai utusan Tuhan. Pertanyaannya kemudian, sabar dulu, wahai antikristus, sabar dulu. Pertanyaannya kemudian, apakah murid-murid yang asli Yesus dengan penyamar-penyamar murid serigala berbulu domba ini seperti Kristen ini, ajarannya terkait oknum Yesus itu, cara mereka mengenal Yesus antara murid Yesus yang asli dengan Kristen yang bukan murid asli, apakah sama atau tidak? Tidak. Apa buktinya? Nih, tak kasih dalil. Pelan-pelan ya, saya kasih dalil. Yohanes 17. Sabar dulu serigala. Serigala berbulu landa. Serigala berbulu landa, diam dulu. Diam dulu. Ini saya tidak mentafsir. Kamu yang mentafsirkan, bukan saya. Bukan kau sekedar mentafsir, kau nambahkan malah. Kau tambahi lagi. Kau lebih hebat daripada lembaga Bibelmu. Yohanes 17 nomor 8 kata Yesus, segala firman, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka muridku. Muridku telah menerimanya. Mereka percaya bahwa aku adalah segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah Kristian. Aku adalah murid-muridku percaya setelah menerima segala firman yang aku berikan kepadanya. Mereka percaya bahwa aku adalah. Giliran disuruh ngomong bisu dia kan. Menurut Yesus, setelah seluruh firman diberikan kepada muridnya, muridnya telah menerimanya dan muridnya percaya kalau Yesus adalah ginjalnya pindah ke lutut. Kalau bicara ayat Bang ya, jujur aja, sudah terlalu jauh Abang. Melenceng secara liar. Orang itu Bang, Oke, yang Bang, tertulis, yang Anda percaya harus yang tertulis, bukan khotbah gereja. Nah, sekarang saya tanya Bang, apa maksud Ya Allah. tujuannya? Ya Allah ya Karim. Abang banyak ayat Ya Allah ya Karim. Sekarang saya tanya Bang, apa tujuannya? Kitab Injil itu ditulis, apa tujuannya Bang? Tujuan kitab itu ditulis Ya, itu adalah untuk merangkum apa yang terjadi terkait sesuai dengan apa yang ditemukan oleh penulis. Contoh, Lukas ditulis tujuannya untuk dituliskan kepada satu orang bernama Theophilus, bukan untuk Kristen Anda, bukan. Coba Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali, untuk aku persembahkan untukmu Theophilus.
Bukan untuk ente. Tapi untuk Theophilus. Apa tujuannya? Ya tujuannya untuk supaya Theophilus tahu apa yang terjadi. Untuk dia tahu, supaya dia tahu, oh Yesus ini begini, Yesus ini begono, murid-muridnya begini, murid-muridnya begono. Itu. Cuma itu aja. Ya jelas dong. Apalagi itu kan bukan firman Tuhan. Lukas bukan firman Tuhan, Markus bukan firman Tuhan, Yohanes bukan firman Tuhan, Matius bukan firman Tuhan. Surat-surat Paulus semuanya bukan firman Tuhan. Itu hanya catatan-catatan pewarta yang mereka kumpulkan kemudian untuk disusun dalam sebuah buku. Makanya Paulus mengatakan dalam kitab saudara 2 Korintus 11 nomor 4, ada Injil-Injil lain, ada Yesus lain, ada roh lain, ada banyak Injil bertebaran di mana-mana. 4 Injil yang berkesesuaian dengan konsep Roma, kekaisaran Roma, itulah yang diloloskan masuk menjadi kitab kanon. Paham? Ada Barnabas, ada Filipus, ada Maria, ada Injil Thomas dan seterusnya. Ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Romawi kuno. Tidak usah kau tanya itu. Tidak usah kau tanya itu. Sekarang kita mencari data hidup kekal ini. Menurut Yesus, setelah murid-muridnya menerima segala firman, murid-muridnya percaya Yesus utusan Tuhan. Kebalikan kepada antikristus. Setelah antikristus menerima catatan-catatan pewarta, antikristus percaya Yesus itu adalah Tuhan. Sama enggak? Sama enggak Yesus membuktikan ternyata abang Rem sama enggak? Tidak tahu curhat dia. maksud dan tujuan Injil ditulis hanya begono begini-begini. Ya sudah, kamu jelaskan coba apa tujuannya, coba apa tujuannya, coba ternyata apa tujuannya, Anda coba. comot-comot ayat, menghafalkan ayat, ternyata tidak tahu. Ya sudah, coba Anda tujuannya, coba. Selain untuk mewartakan Yesus, juga tujuannya untuk menyesatkan. Main fitnah lagi. Kamu ya, buktinya Anda menerima penyataan pengajaran Bible. Menurut Bibelku, Yesus adalah Tuhan dan utusan Tuhan. Itu menurut Bibelmu, berarti kau disesatkan Bibelmu. Menurut Yesus tidak begitu. Menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Menurut Bibelmu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Berarti Bibelmu tujuannya menyesatkan kamu. Berarti menurut Bible dan menurut Yesus beda, Bang, ya? Beda dong. Karena kamu mengatakan tadi, dengar, kamu mengatakan tadi bahwa menurut Bible, Yesus adalah Tuhan dan utusan Tuhan. Menurut Yesus, mengenal Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, mengenal Yesus sebagai apa? Menurut Yesus. Berarti Bible salah. Padahal Bible itu yang menulis tentang Yesus. Anda kok membuat satu kontradiksi di dalam Bibelmu itu, Pak Tua, ada ucapan Yesus berdasarkan penyelidikan. Pewarta mencatat ada ucapan Yesus. Ada firman Tuhan yang dikutip katanya. Ada kutipan dari perjanjian lama kitabnya Yahudi. Dan 99,9 ucapan pengarang. Ya, terus nanti gimana? Nah, di dalam rangkaian kerangka yang ada di dalam kitabmu itu, ucapan Yesusnya yang menjadi pedoman bagi orang berakal. Bukan ucapan pengarang, bukan ucapan gereja, bukan tafsiranmu. Nah, sekarang pertanyaannya, dengarkan pertanyaan saya ulang. Menurut Yesus, kepada muridnya orang-orang Yahudi, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau mengenal Yesus sebagai Tuhan? Menurut Yesus. Ya, menurut Bible. Saya tidak tanya surat kabarmu. Yang saya tanya, surat kabarmu menceritakan menurut Yesus. Menurut Bible, Yesus dituliskan memberikan konsep syahadatain kepada pengikutnya Bani Israel
mengenal Yesus, mempersaksikan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Sebagai Tuhan menurut Bible, sebagai Tuhan dan utusan. Sebab apa? Menurut Yesus yang saya minta. Menurut Bible juga ada ajaran Yesus yang menyebut dirinya Tuhan. Udahlah teman-teman, udahlah saudara Kristen, udahlah saudaraku Kristen. Saya tidak memaksa Anda untuk menjadi waras. Anda mau gila selamanya tak apa-apa, itu urusan Anda. Mau gila terus silakan, mau kemudian belajar untuk menjadi manusia seutuhnya silakan. Ini menurut Yesus, Anda bawa menurut karangan pengarang. Menurut karangan pengarang. Menurut karangan pengarang. Saya tidak tanya karangan. Yang saya tanya ucapan Yesus yang ada di dalam karangan tersebut. Ayo. Kamu tahu Yesus kan berdasarkan karangan. Ya. Sekarang karangan kamu tolak. Ayo. Makanya saya berkata, menurut kitab kamu itu, Yesus berkata apa di dalamnya? Makanya saya menyebut Yohanes. Apa itu Yohanes? Bukan oknumnya, tapi kitabnya, kuclok. Kalau saya berkata Yohanes 17 nomor 3, berarti saya sedang berbicara tentang karangan buku Yohanes itu. Ya. Nah, Kan menurut Yohanes ini, menurut buku Yohanesmu itu, hidup kekal itu diperoleh oleh Bani Israel dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Tuhan dan utusan. Di mana Yesus mengatakan di dalam karanganmu itu? Di mana? Ya. Masalahnya hidup kekal kan dari Yesus. Dari Yesus. Dalam ayat-ayat lain banyak perkataan ayat-ayat yang menunjukkan ini berbicara mengenai berbicara mengenai hidup kekal menurut Yesus. Iya, sudah tahu. Ketika di dalam Matius 19 nomor 16 Yesus ditanya, "Guru, ya paman, bagaimana cara saya untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oke? Azan dulu. Mungkinkah Kristen menulis kitab tentang Yesus, tapi isinya Kristen kok berlawanan dengan Yesus? Itu jelas tidak mungkin. Mengapa bisa berlawanan dengan Yesus? Karena ketika kitab ini di tangan si Juma, akhirnya jadi bertentangan, ya. Kristen itu penulis tentang Yesus, ya. Jelas tidak mungkin kalau Kristen nanti akhirnya endingnya isinya berlawanan dengan Yesus. Tapi karena ketika kitabnya Kristen itu di tangan si Juma, akhirnya ilmu framingnya Juma luar biasa, jadi bertentangan, jadi memojokkan kekristenan. Itu intinya begitu aja, Bang. Jadi Anda comot-comot ayat itu bagi saya itu apa ya? Untuk vitamin penyegar iman kami, Bang. Iman kami semakin kuat ketika Abang itu mengatakan tentang kitab kami, Bang. Bukan semakin lemah, tapi semakin kuat iman kami. Ya, itu Bang. Jadi masalahnya ketika kitab kami di tangan Juma memang sudah beda. Walaupun Juma, ini berdasarkan ucapan Yesus, silahkan. Masalahnya ucapan Yesus tidak satu ayat saja, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar utusan saja, tapi dia juga menunjukkan dirinya Tuhan. Begitu, Bang. Ya. Jadi tidak ada tolak ukur kebenaran tentang iman kami berdasarkan apa yang dikatakan si Juma. Ya. Anda kan orang luar, melompat pagar, masuk ke ranah kami, ya, mengatakan kitab kami, ya saya anggap itu ya bukan kebenaran, Bang. Bukan jadi kebenaran. Yesus, dengar
dengar dulu, dengarkan saya. Saatnya kau belajar. Yesus. Belajar dari Bang Suma saya. Dengar dulu. Sumber yang salah, Bang. Sumber yang dengar salah. Dulu, dengar. Boleh kamu dengarkan? Kau berkhotbah itu di gereja, bukan sini. Ini Komal Islam, ya? Ya. Nah, dengarkan saya. Gantian. Saya tadi sudah mendengarkan. Saya sudah mendengarkan. Gantian kau dengar saya. Boleh? Oke. Ya, oke. Nah, jadi gini, saudaraku ya. Yesus ketika datang di kaumnya Bani Israel, kaumnya bukan Kristen. Penulis Bibelmu nggak ada. Yesus berlaku, Yesus berbicara, Yesus bersikap tidak berdasarkan terhadap buku. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi dan seterusnya. Sabar dulu. Sabar dulu. Lucu. Kamu ahli framing, Bang. Ketika Yesus mengajar, apakah buku-buku Perjanjian Baru sudah ada? Nah, lucu pertanyaanmu, lucu. Ayo. Pertanyaanmu lucu, Bang. Ayo jawab dulu. Ketika Yesus mengajar di tengah-tengah muridnya Bani Israel, apakah buku Perjanjian Baru sudah ada? Ketika kamu berkata Yesus mengajar, kan kamu tahu dari kitab Perjanjian Baru. Ayo coba. Justru saya tanya. Bukumu itu yang menceritakan Yesus mengajar. Pertanyaan saya, ketika kemudian bukumu menceritakan Yesus mengajar, apakah Yesus mengajar memakai bukumu? Jawab. Belum Jawab ada. Dong. Belum ada. Kalau ada justru dengar. Salah, Bang. Dengar dulu. Kalau Yesus, dengar dulu. Yesus mengajar. Yesus mengajar. Belum ada Perjanjian Baru. Buku Perjanjian Baru itu belum ada. Yesus sudah terangkat meninggalkan dunia ini. Baru Perjanjian Baru ini ada. Pertanyaan saya. Perjanjian Baru punyamu itu, yang bahasa Yunani itu, apakah Yesus mengenalnya atau tidak mengenalnya? Karena Yesus sudah naik ke surga. Karena Yesus. Pertanyaan saya ulangi dulu. Kalau mengenal justru ketika salah. Yesus, dengar. Kalau Yesus mengenal bukumu itu, berarti bukumu sudah tervalidasi oleh Yesus. Berarti kitabmu itu ada legitimasi dari Yesus. Kalau Yesus mengenalnya, ada Yesus mengajar berdasarkan kitab. Seperti ketika Yesus diceritakan pada hari Sabat, senantiasa Yesus di tempat kelahirannya, dia tampil di bait suci membacakan kitab Yesaya. Berarti Yesus membenarkan adanya kitab Yesaya. Yesus menyebutkan kitab Taurat, berarti Yesus menceritakan tentang Taurat. Yesus menceritakan tentang Mazmur, berarti sudah ada kitab tentang Mazmur, isi Mazmur. Sekarang bukumu nih yang kau pakai sebagai tolak ukur menilai Bang Suma. Kau katanya lebih tahu bukumu daripada saya. Tapi caramu menakar ongol. Yesus datang di tengah Bani Israel. Oke. Tidak ada penulis Bible di situ. Oke. Dan tidak ada sahabat Nabi Muhammad di situ. Oke. Kemudian setelah Yesus tak ada di bumi, muncullah penulis-penulis ini. Katapak menulis. Ada yang menulis tentang Markus, isi Markus dan seterusnya, bla 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 bla. Terus Anda jadikan itu sebagai pegangan iman. Padahal Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab itu. Ketika buku itu Anda bawa ke saya, beritakanlah Bible ke seluruh bangsa, ke seluruh makhluk, termasuk Bang Suma. Maka saya beli bukunya. Saya pelajari bukunya. Di dalam buku Anda itu, yang bukan punya Yesus, tetapi hanya pewarta menuliskan tentang apa yang diberitakan kemudian oleh kesaksian-kesaksian orang yang kita tidak tahu siapa. Di situ muncul pengakuan pewarta. Yesus berkata. Nah, Yesus berkata nih. Terlepas benar atau tidaknya, tak ada jaminan kalau itu benar-benar ucapan Yesus. Tak ada jaminan. Yesus tidak mengenal buku itu. Yesus tidak mengenal penulis buku tersebut. Yesus tidak memberikan validasi. Berbeda dengan Al-Quran. Khusu Al-Quran min arba'ah.
Nabi Muhammad memberikan validasi, legitimasi, ijazah kepada kitabnya, Al-Quran. Bahkan oknum-oknum tempat belajar Al-Quran disebutkan namanya. Yesus ada nggak? Terimalah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes dari keempat muridku. Ada nggak? No. Kitabmu muncul datang ke saya. Saya buka, tak. Isinya di dalam, konon Yesus bersabda, hidup kekal itu adalah, menurut Yesus, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tertulis. Saya bertanya, menurut bukumu, pengarangnya menuliskan, Yesus berkata, saya bertanya ke kamu, saudara, menurut Yesus di dalam kabar yang muncul di dalam kitabmu, dia berkata hidup kekal itu adalah. Tapi cara menjawabmu apa? Menurut Bible. Menurut Bible. Yang saya tanya menurut Yesus, bukan menurut Bible. Menurut Yesus ini aja belum tentu benar. Karena tak ada validasi. Apatah lagi menurut pengarang. Terus Anda mengatakan Anda lebih tahu Biblemu daripada saya. Tidak, Anda yang beriman kepada kitab saudara, saya tidak. Tapi untuk mengetahui isinya, kita bisa uji. Terbukti kan? Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal dirinya sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Anda yang punya kitab, apa jawabannya? Yesus adalah utusan dan juga adalah Tuhan. Nah, tuh. Berarti saya lebih paham Bible daripada ente. Anda pantas berguru ke saya. Karena saya lebih paham. Menurut Yesus di dalam Biblemu, menurut pengarang, Yesus itu Tuhan dan utusan Tuhan. Sekarang kau beriman kepada Yesus atau kepada pengarang? Kamu beriman kepada pengarang atau kau beriman kepada Yesus? Kamu percaya kepada Yesus atau percaya kepada pengarang? Pecah kepalamu kan? Pecah. Kenapa pecah? Karena kamu adalah penggenapan dari angkatan jahat. Oke? Saya kira begitu teman-teman. Di tempat saya sedikit lagi zuhur. Silakan kalau masih ada oten yang mau belajar.